episode of PPNS. This is your host Asti. In this episode, edisi Disnatalis at PPNS ke-34, we are gonna talking about the experience being student study exchange. Of course, aku nggak sendiri di sini. Aku bakalan ditemani oleh special guest kita. Jadi langsung aja, please welcome to Mas Hafiz. Halo Mas Hafiz. Halo. How are you? Baik. Oke Mas, sebelum kita lanjut sharing-sharing nih Mas, boleh dong sedikit perkenalan buat para pendengar suara PPNS kita. Iya, oke. Sebelumnya terima kasih udah diundang di podcast ini. Saya Hafiz, aku kamu aja ya, biar lebih asik. Ya. Aku Hafiz dari D4 Teknik Perpipaan, angkatan 2018. Berarti sekarang semester 6 ke 7. Ya. Udah mau UJT ya Mas? Ya, betul, udah mau UJT. Oke, kita langsung aja nih ke pertanyaan yang bikin kepo sama seluruh KM PPNS. Persiapan awal nih Mas, belum mengikuti seleksi student exchange itu. Oke. Jadi gini, aku cerita sedikit ya waktu mau student exchange itu. Jadi kejadiannya itu di semester kedua. Oke, semester 2 pertengahan itu apa namanya internasionalnya PPNS, kalau kenal Bu Nurul? Nah, Bu Nurul itu dia ngasih info bahwa akan ada student exchange. Nah, awalnya ini aku iseng-iseng, bahkan orang tua aku tuh nggak tahu kalau aku ikut gitu. Jadi pembukaan, nah biasanya itu dikasih requirement atau persyaratan apa aja yang bakal kita ajukan nanti. Nah, salah satu persyaratan itu ada 3 basicnya itu. Jadi yang pertama kita harus siapkan CV ya dalam bahasa Inggris tentu. Terus yang kedua kita harus siapkan transkrip nilai, itu juga dalam bahasa Inggris. Jadi transkrip itu nanti bisa minta ke BAK, jadi minta tolong ditranslate ke bahasa Inggris. Terus yang terakhir itu yang penting nih kuncinya, motivation letter. Nah, motivation letter itu dikumpulkan juga. Oke, jadi aku ajukan itu. Setelah lulus itu administrasi adalah interview. Yang interview itu orang PPNS. Tapi sepertinya interview ini waktu di tahunku dan sebelumnya aja. Jadi setelah periodeku, maksudnya setelah batch aku selesai, kan ada lagi. Itu kayaknya nggak ada interview gitu. Aku tanya ke beberapa anak sih, katanya nggak ada interview. Gitu. Banyak banget sih, lumayan banyak ya Mas ya untuk persiapannya itu sendiri. Untuk sistemnya sendiri tuh Mas, sistem mekanismenya dalam seleksinya. Basicnya sebenarnya kalau seleksi ya 2 itu tadi. Jadi yang pertama itu administratif itu kayaknya syarat hanya kumpulkan aja gitu. Jadi kita kumpulkan gitu. Nah, kuncinya itu sebenarnya di interview gitu. Jadi sepertinya orang internasional PPNS itu melihat dari interviewnya seperti apa. Jadi waktu aku masuk itu, kalau nggak salah itu sekitar 35 yang daftar. Nah, yang diterima itu hanya 5 gitu. Jadi lumayan ketat sih ya. Jadi kuncinya sih di wawancaranya itu. Wawancaranya bahasa Inggris soalnya. Gitu. Jadi persiapannya Mas sendiri untuk menyiapkan buat interview? Kalau persiapan aku sebenarnya dari motivation letter sih. Jadi motivation letter itu kira-kira aku highlight apa yang sekiranya bakal ditanya nanti dari situ. Jadi gitu. Dari motivation letternya itu kuncinya sebenarnya di motivation letter itu. Motivation letter itu yang nggak aku hafalin sih, cuma aku highlight beberapa yang sekiranya menurutku ini bakal ditanyakan nanti, ini bakal ditanyakan gitu. Setelah ini Mas, pengalaman sendiri selama mengikuti student exchange di Malaysia. Oke. Pengalaman ya, sebenarnya banyak sih kalau pengalaman. Pengalaman dari, aku cerita sedikit ya, dari berangkat mungkin. Jadi prosesnya itu sebenarnya agak lama. Jadi setelah diterima lulus, nah aku baru kasih tahu info ke orang tua bahwa aku lulus keterima gitu kan. Jadi mau nggak mau orang tua aku ya, oke, ya udah berangkat ya. Alhamdulillahnya mereka support gitu kan. Jadi berangkat. Nah, prosesnya ini agak lama sebenarnya. Jadi aku lupa bulan apa keterima lulusnya dari PPNS, tapi prosedurnya sampai pengajuan visa
itu sekitar aku sampai di Malaysia itu visanya baru jadi. Nah itu agak lama. Jadi setelah setelah keterima itu kita ngajukan beberapa persyaratan yang harus dikasih gitu ya. Salah satunya itu mata kuliah. Karena sistemnya di PPNS ini nanti transkrip nilai. Jadi nilainya itu ditukar gitu. Jadi mau nggak mau kita harus ambil mata kuliah yang sejalan dengan mata kuliah yang akan kita jalani di semester depan. Contoh misalnya di semester berikutnya aku akan ketemu mata kuliah kalkulus misalnya matematika. Jadi di sana kita harus ambil matematika juga. Nah itu lumayan lama. Kita konsultasi sama program studi yang harus apa yang diambil gitu. Karena program studi aku TP gitu ya. TP kan jarang ya mata kuliahnya gitu. Mata kuliahnya ini jarang. Nah, sementara di sana itu tempatnya itu umum gitu. Maksudnya mata kuliahnya umum. Itu udah selesai baru diajukan ke kampus sana. Nah, setelah itu ada beberapa persyaratan yang contohnya kesehatan, terus surat persetujuan dari Kaprodi. Nah, itu nanti akan diupload termasuk foto. Foto itu nanti kita diupload di aplikasi namanya itu EMGS, Education Malaysia Global Service. Nah itu lama sekali prosesnya. Setelah itu kita mengajukan semua persyaratan untuk ke EMGS, ke aplikasi tadi, nanti akan keluar sebuah surat. Nah surat itulah yang kita pakai untuk bikin visa. Kalau surat itu nggak ada, kita nggak bisa bikin visa gitu. Nah jadi proses betul. Suratnya itu lama programnya, jadi sampai aku mau berangkat itu baru keluar. Jadi aku berangkat itu Agustus 2019, tanggal 19. Nah itu Agustus awal itu baru keluar suratnya, gitu. Jadi aku langsung bikin visa, gitu. Panjang banget ya mas proses itunya? Iya panjang dan ada kemungkinan ditolak juga. Jadi fotoku itu waktu itu foto editan. Jadi bukan editan gini, jadi fotonya itu kalau visa itu persyaratannya adalah backgroundnya harus putih. Nah fotoku itu awalnya backgroundnya biru, jadi aku edit di Photoshop, backgroundnya tak jadiin putih. Nah itu ketahuan sama mereka. Jadi dikasih komen di situ, your photo is like, intinya fotomu kayak tolong bikin foto yang backgroundnya putih kayak susu gitu. Jadi masih ketahuan, benar-benar ditulis di situ. Jadi mau kamu ngulang foto. Jadi aku benar-benar foto di studio, bilang aja sama mereka buat foto visa gitu. Jadi mereka udah ngerti itu. Foto di sini nih, di daerah belakang sini. Mau foto buat visa. Nah, itu pas diupload yang kedua baru diterima gitu. Jadi setelah lulus itu masih bisa jadi ditolak gitu. Betul, masih jadi tolak. Nah, aku aja beberapa teman-teman, ada temanku satu orang satu kamar gitu ya. Boleh sebut nama nggak? Boleh. Jadi ada waktu itu bareng sama anak ME satu. Nah mungkin di sini yang kenal anak ME ya, Mas Syarif. Bareng itu satu kamar sama aku. Nah sayangnya dia harus pulang. Jadi udah berangkat sampai Malaysia. Sampai di Malaysia visanya itu ditolak. Jadi ada beberapa yang memang nggak memenuhi requirement dari kedutaan Malaysia gitu ya. Jadi itu tuh ditolak gitu. Jadi dia harus pulang. Tapi uangnya kembali. Karena untuk mengajukan visa itu kita lumayan gede biayanya. Aku kalau nggak salah sampai 1.000 ringgit. 1.000 ringgit itu sekitar 3 juta. Jadi prosesnya itu lama sampai 3 juta. Bukan lama, mahal 3 juta. Nah itu kita harus transfer by credit card. Jadi nggak bisa pakai ATM atau apa gitu ya, pakai credit card. Kalaupun mau dari bank itu harus dari Maybank, Malaysia Bank. Tahu ya? Yang kuning itu. Nah dan itu lebih mahal lagi nambah. Kalau nggak salah anak TO bareng aku juga itu dia sampai 42 untuk biaya. Jadi ada tambahan kalau dari Maybank gitu. Untuk pembuatan visanya itu? Syarat membuat visanya itu. Untuk kehidupan di sana nih mas gimana? Kehidupan ya. Oke, sebenarnya kalau kehidupan karena Malaysia itu nggak beda jauh ya sama kita itu sebenarnya aku nggak kaget budaya sih. Jadi kayak culture shock itu nggak terlalu berasa gitu di Malaysia. Cuma yang berasa ini mahasiswa. Jadi mahasiswanya itu aku awalnya itu kaget. Jadi kan aku tinggal di asrama ya. Di asrama itu awal-awal ini sebelum kenal sama teman-teman gitu.
pas aku masuk kok mahasiswanya kayak apatis semua gitu. Aku kaget kan. Jadi begitu pulang kuliah masuk asrama itu nge-game terus di kamar. Itu suara Mobile Legends, suara game apa itu aktif semua gitu. Jadi aku kaget. Oh begini mahasiswanya, aku bilang. Tapi mungkin itu sebagian kecil aja gitu ya. Karena kebetulan aku dapetnya di asrama yang lantainya mahasiswanya begitu semua gitu. Tapi setelah beberapa yang kenal ya banyak juga yang aktif gitu. Dan sebenarnya aku lebih cocok sama yang aktif gitu, sama yang apatis nge-game itu nggak terlalu seneng aku. Tapi nggak sampai terpengaruh gitu ya Mas? Ya karena mereka tahu aku pendatang gitu ya, jadi terkadang dipengaruhin juga gitu. Alah udah ngapain ikut-ikut kayak gitu, udah kita main aja keluar jalan-jalan gitu, kayak gitu. Tapi kalau untuk jalan-jalan sendiri pernah nggak sih Mas? Pernah jalan-jalan. Nyoba street food gitu. Iya memang. Kalau nggak street food mahal makanan di sana. Ya, jadi aku terpaksa makan, bukan terpaksa sih, memang harus street food gitu. Jadi gini, sebenarnya kalau kita ngukur ya biaya hidup gitu ya. Kan kalau makan nih urusannya sama biaya hidup. Jadi awalnya itu aku mikir kayak gini. 1 ringgit itu kan nggak tahu ya sekarang. Dulu itu 3.500 apa 3.000 ya. 3.000-an lah. Nah, kita kan mikir wah 1 ringgit 3.000. Kalau kita makan sekian jadi berapa ringgit mahal gitu kan. Sebenarnya kalau aku hitung-hitung biaya di sana tempatku ya sama di Surabaya itu nggak beda jauh. Jadi makan itu cuma 3 ringgit, 4 ringgit ya 12.000, 16.000 masih oke lah ya. Nah soalnya aku tinggal itu agak ke pedesaan gitu. Jadi kampusku itu pedesaan. Jadi nama kampusku itu UNIKL, University Kuala Lumpur. Nah fakultasnya itu beda-beda setiap, istilahnya kalau di sini di setiap provinsi itu ada gitu. Kalau di Malaysia itu di negara bagian tuh ada. Jadi kebetulan kampusku itu ada di negara bagian, namanya negara bagian itu Perak, ada di Perak. Nah Perak ini bukan di kota kayak desa gitulah, termasuk desa. Bukan di kota gede kayak Kuala Lumpur gitu. Kalau Kuala Lumpur jelas mahal makanannya. Nah di situ desa dan itu murah-murah. Kebanyakan tuh restoran Thailand. Nah restoran Thailand. Restoran Malaysia itu jarang aku nemuin gitu. Iya, makanannya itu setiap hari itu tom yum. Terus makanan Thailand lah yang tipikal Thailand yang asam-asam pedes-pedes gitu. Jadi kayak lebih enak makanan Thailandnya atau? Sebenarnya kalau di sekitar kampusku ya yang banyak jual itu memang Thailand. Kalau nggak Thailand India. Oh, jarang makanan orang Malaysia malah. Jarang, orang Melayu yang jualan itu jarang. Jadi orang India, orang Thailand, tapi Thailand bukan Thailand yang Cina ya. Jadi Thailand ini kan mohon maaf, Thailand ini kan bagian atas itu yang pokoknya sipit-sipit gitu. Ini Thailand yang bawah. Namanya itu Fatani, orang Fatani. Jadi Thailand itu mirip Melayu. Dan aku lihat dia pakai jilbab mereka. Aku lihat waktu itu ini orang Thailand apa orang mana ya? Aku tanya sama temanku, ya ini orang Thailand gitu. Tapi Thailand yang selatan dia bilang Fatani gitu. Jadi sebenarnya mereka ini orang Malaysia dulu. Tapi daerah mereka itu ikut Thailand gitu. Dan uang ringgit di sana masih berlaku. Jadi mata uang Malaysia itu di Thailand yang selatan itu masih berlaku. Nah, dan aku tanya sama mereka itu tiap bulan mereka pulang buat perpanjang visa karena mereka jualan di Malaysia gitu. Jadi orang Thailand yang banyak. Orang Melayu itu jarang. Bahkan sampai kalau boleh dibilang ya aku nggak pernah makan di restoran Melayu sampai pulang. Jadi restorannya Thailand, India. Indianya itu bukan India etnis India gitu, orang Bangladesh, orang Pakistan gitu, banyak yang jual. Jadi makanannya itu lebih banyak kayak dari Thailand dibanding orang Melayunya itu sendiri. Iya, tapi masakan mereka masakan Melayu. Kayak India tuh jual nasi goreng, mie goreng gitu. Ya. India orangnya berarti Mas yang India, Thailand, tapi makanannya tetap banyak Melayu. Aku makan di restoran India tuh ya nasi goreng, nasi lemak, terus ada roti canai kalau tahu ya, roti canai. Nah, itu mereka sering jual gitu. Oke, setelah pengalamannya nih Mas, untuk metode pembelajarannya sendiri yang diterapin di Malaysia sama di Indonesia itu beda nggak sih Mas? Pembelajaran ya, sebenarnya yang paling beda itu bahasanya itu beda. Aku di sana itu English. Nah, di Malaysia ini second language-nya itu English. Jadi bahasa pertama mereka itu bahasa Melayu, bahasa kedua mereka itu bahasa Inggris. Nah, kalau kita kan bahasa Melayu. bukan.
pengantarnya itu bahasa Inggris. Ya mungkin ada beberapa kayak di sini ya. Di sini kan ada beberapa dosen yang pakai bahasa Jawa gitu ya. Nah terkadang campur ke bahasa Indonesia gitu. Atau sebaliknya mengajar pakai Indonesia karena dicampur bahasa Jawa. Nah di sana itu kebanyakan memang hampir semua dosen itu pakai bahasa Inggris. Jadi pengantarnya itu bahasa Inggris dan kadang aku chatting juga jangan pakai bahasa Inggris gitu. Sama dosen. Sama dosen itu bahasa Inggris, pengantar itu bahasa Inggris gitu dan buku-buku mereka semua bahasa Inggris, nggak ada yang bahasa Melayu. Jadi untuk pembelajaran sendiri itu keseluruhan itu pakai bahasa Inggris gitu. Jadi gini konsepnya kan aku bilang tadi kan dia kan second language ya. Nah second language itu aku tanya second language ini maksudnya gimana gitu. Second language itu dia bilang surat menyurat itu pakai bahasa Inggris, pembelajaran itu bahasa Inggris gitu. Jadi kalau ngomong bahasa Melayu tapi surat menyurat mereka pakai bahasa Inggris gitu. Keseluruhan administrasi gitu. Betul bahasa Inggris. Dibanding pakai bahasa Melayunya sendiri. Berarti kalau untuk kehidupan sehari-hari pakai bahasa Melayu, tapi untuk kayak pembelajaran terus. Gini, terkadang kalau kehidupan sehari-hari aku pun juga ngomong bahasa Inggris sama mereka karena mereka udah biasa pakai bahasa Inggris. Orang Malaysia itu ya udah biasa pakai bahasa Inggris. Terkadang aku ngomong sama mereka pun pakai bahasa Inggris walaupun dia orang Melayu gitu. Aku pakai bahasa Inggris gitu. Untuk kenyamanannya sendiri gitu Mas, pakai bahasa Inggris atau Melayu orang-orang di sana? Mungkin mereka masih banyak pakai bahasa Melayu gitu. Cuma terkadang kayak beberapa gitu dia kayak keceplosan ngomong bahasa Inggris gitu. Karena memang mereka setiap hari pakai bahasa Inggris di kampus ya gitu. Gitu. Jadi pembelajarannya itu cuma beda dari bahasa doang Mas. Kalau untuk kayak metodenya gitu-gitu. Metode hampir sama sih kayaknya ya. Dosen ngajar di papan tulis gitu. Terus biasalah cuma memang kalau dari jam kuliah itu jelas beda karena mereka universitas kan. Aku pernah kuliah itu satu hari cuma 1 kali dan 1 jam pula. Dan aku seneng banget waktu itu kan karena di PPNS kuliahnya kan padat banget ya. Pas sampai sana itu aku kaget kok jadwalnya kayak gini gitu. Dan aku lihat ya karena mungkin mereka basicnya universitas gitu ya. Terus kuliahnya itu jarang-jarang gitu. Kayak aku misalnya sehari ya pagi jam 8 masuk gitu kan. Terus nanti kuliah lagi jam 4 sore gitu. Jadi pulang jam 8 tuh sampai jam 10 kuliah. Ntar pulang ke asrama, balik lagi jam 4 sore gitu. Dan terakhir itu hari Jumat, aku ingat banget mata kuliah itu bahasa Inggris. Hari Jumat kuliahnya itu cuma sekali dari jam 4 sampai jam 5 sore. Dan itu cuma sekali gitu, hari Jumat. Satu matkul aja Mas? Hari Jumat itu. Paling banyak berapa matkul dalam satu hari? Nah gini, kalau matkul itu kalau nggak salah maksimum mereka itu 20 SKS per semester. Jadi kalau ngambil mata kuliah itu nggak boleh lebih dari 20 SKS, maksimum segitu ya. Karena kan matkulnya itu ngambil istilahnya apa ya, kalau kita kan paket ya, kayak udah semester depan udah ketahuan gitu. Nah sekarang itu kita ngambil maksimum 20 SKS. Nah aku itu karena semester 3 aku banyak SKS-nya, jadi di sana pun banyak. Kan aku bilang tadi transkrip ya nilainya ya, dituker gitu. Jadi di semester 3 aku itu aku di PPNS itu 19 SKS kalau nggak salah. Sampai sana itu 21. Kelebihan memang SKS-nya. Dan orang-orang di sana tuh kaget gitu. Kok banyak banget mata kuliahmu gitu. Mereka itu dikit-dikit. Nah, yang bikin kita beban kalau misalkan banyak mata kuliah ini adalah waktu UAS. Waktu UAS final exam. Itu mereka di sana tuh nggak ada UTS. Berarti langsung UAS? Jadi UTS itu ada, tapi mungkin kayak dikasih tugas gitu. Ada juga yang ngerjain soal, jadi suka-suka dosen ya kalau UTS itu. Berarti nggak kayak ujian gitu Mas? Mid test mereka itu kayak suka-suka dosen, oh ya ini buat nilai mid test nanti ngerjain tugas apa gitu. Atau ada juga yang kayak ujian bener gitu ngerjain soal. Tapi yang bener-bener ada istilahnya apa ya, ada eventnya itu final exam gitu. Jadi ujian akhir semester itu mereka benar-benar persiapan gitu. Yang benar-benar panjang serius gitu. UAS karena gini ada beberapa matkul di sana yang nggak ada UASnya gitu. Ada. Ada UAS. Yang nggak ada UASnya gitu. Jadi ada satu temen aku gitu ya. Itu dia waktu aku action itu dia cuma ngambil 4 atau 5 mata kuliah. Nah yang ada UASnya itu cuma 3. 2 ini nggak ada UAS. Untuk nilainya sendiri gitu. Nah gini, biasanya aku inget banget satu mata kuliah itu namanya mata kuliah
invention apa gitu dia bilang. Jadi UASnya itu mereka bikin kayak apa ya, alat gitu ya, alat tapi bukan alat jadi, bukan prototipe gitu. Jadi alatnya itu kayak cuma konsepan gitu. Nah, ada event di sana, itu ada event exhibition apa gitu. Nah, mereka semua itu presentasi di situ. Dan presentasi itulah yang jadi nilai UAS. Gitu. Jadi kayak penggantinya. Kayak apa ya? Kayak kita misalnya bikin suatu alat A gitu. Nanti alat A ini dipresentasikan di situ. Cuman untuk persiapannya itu tetap kayak persiapan buat UAS gitu. Bukan, persiapan itu tetap 1 semester. 1 semester itu ada mata kuliahnya, di asistensi segala macam. Finalnya nanti ketika ada acara tersebut, acara event dari kampus itu, dia presentasi di sana. Nah, pas presentasi itulah yang jadi nilai UAS mereka gitu. Kayak aku kemarin tuh ngambil 8 mata kuliah nggak salah. Banyak memang. Jadi aku tiap hari itu UAS. Kalau waktu musimnya UAS itu tiap hari itu aku UAS. Cuma satu aku yang nggak UAS, bahasa Inggris. Bahasa Inggris aku nggak ada UASnya. Nah. Terus nilai UASnya? Nah, jadi bahasa Inggrisnya ini bikin paper. Kayak bikin apa ya? Bikin TA lah. Soalnya aku bahasa Inggrisnya itu ada kayak bikin ngisi kuesioner gitu. Jadi bahasa Inggrisku tuh bikin makalah. Makalahnya ini harus ada kuesionernya tentang aku lupa tentang apa, tapi yang jelas itu aku ada kuesioner. Jadi aku beberapa sebar kuesioner gitu ya ke beberapa mahasiswa, dan kuesioner itulah nanti yang kita olah. Jadi kayak TA gitu, ngolah data. Topiknya diajuin dulu di situ. Awal-awal itu diajuin dulu ke dosennya mau topik apa gitu. Nah, aku lupa topik itu apa, kalau nggak salah tentang sex harassment atau apa gitu. Jadi tentang pelecehan seksual aku lupa. Nah, itu aku ajukan ke dosen, dan dosen ACC baru jalan. Itu berkelompok. Enaknya itu mata kuliah yang nggak ada UASnya itu biasanya berkelompok kerjain. Berarti nggak harus individu ya Mas? Nggak harus individu. Aku awalnya tawarin individu karena aku kan telat datang ya. Awan telat datang, jadi mereka itu udah mulai dari Juli. Sementara aku baru datang itu Agustus, dan aku telat tuh 5 minggu, 5 minggu perkuliahan. Jadi ditawarin, kamu gimana kalau sendiri gitu. Aku waduh sendiri. Jadi akhirnya ada ya, bolehlah akhirnya berkelompok gitu. Dan itu nggak ada UASnya. Terus untuk teman-temannya sendiri gitu gimana Mas? Kan baru datang Agustus terus tiba-tiba masuk kelompok gitu. Oke. Awalnya mereka ada yang nolak tuh, aku ngerasa mereka nggak mau gitu kan. Tapi akhirnya sama dosen tuh ada yang, udah kamu masuk kelompok ini aja, udah dipaksa sama dosen, akhirnya keterima. Nah alhamdulillahnya kelompok bahasa Inggrisku itu tetangga asrama. Jadi depannya kamarku itu mereka gitu, jadi enak. Dan mereka welcome, artinya mereka tahu aku orang Indonesia, dia welcome banget gitu. Jadi kayak, oh ya kamu dari Indonesia ya, iya begini-gini. Jadi udah enak gitu teman kelompokku. Ya alhamdulillah dapet yang enak gitu. Jadi ramah-ramah gitu ya Mas? Ramah. Untuk pembahasannya gitu kayak ngerjain tugasnya gitu kayak di Indonesia nggak sih Mas? Kayak ada yang ngerjain, ada yang enggak gitu. Iya itu ada. Ada satu orang yang aku sampai sekarang itu agak kesel gitu ya. Jadi ada tugas mata kuliah mekanika fluida. Jadi waktu itu mata kuliah mekanika fluida disuruh bikin sistem apa gitu di kapal gitu kan. Aku udah gambar. Orang ini temanku ini itu dia udah semester akhir. Tapi mata kuliah ini belum lulus. Mekanika fluida ini belum lulus. Jadi dia ngulang sebenarnya waktu aku itu. Dan dia nggak ngerjain sama sekali. Tapi aku tanya sama temennya ini kenapa dia nggak ngerjain gitu kan. Oh dia sibuk buat ngerjain FYP itu final year project gitu, TA. Oh ya oke lah kalau sibuk gitu kan. Tapi yang bikin aku kesel waktu itu ada event dinner makan malam bersama. Jadi ada event dinner jurusan gitu, kayak jurusan aku kan masuknya naval arsitektur ya di sana, masuk jurusan teknik perkapalan naval arsitek. Itu ada dinner itu ngadain jurusan itu ngadain dinner. Jadi satu jurusan itu dinner bareng. Dinner makan bersama di hall gitu kan. Dan dia datang, masalahnya aku kesel. Waduh dia datang nih. Katanya sibuk tapi tugas nggak dikerjain. Dia datang masalahnya. Aduh aku sampai pengen bilang dosennya nggak enak gitu kan. Ya udahlah biarin aja lah gitu. Aku kesel satu orang. Ada tipe-tipe begitu pasti ada lah di setiap negara. Pasti ada yang numpang-numpang nama doang mah. Oh my God.
pengalamannya menarik banget nih Mas. Untuk tipsnya gimana? Tips dalam mempersiapkan student exchange itu sendiri gimana? Tips ya? Sebenarnya kalau tips di motivation letter sih sebenarnya. Jadi aku pernah baca beberapa mau beasiswa ataupun ya exchange ataupun acara apapun yang sifatnya berurusan sama luar negeri gitu ya, itu di motivation letter sebenarnya. Jadi orang itu bisa ngelihat isi pikiran kamu di motivation letter itu gitu. Poin penting di motivation letter gitu. Kayak misalnya kamu berdaftar beasiswa A gitu. Nah, itu di motivation letter tuh kuncinya. Bukan di interviewnya gitu Mas. Interview sebenarnya kalau aku pribadi sih berpendapat interview itu sebenarnya nggak terlalu terlihat gitu ya. Tapi di motivation letter ini, kalau misalkan motivation letter ini kan biasanya itu diadakan saat administrasi ya. Jadi kalau motivation lettermu itu nggak menarik, itu biasanya di skip langsung sama orang gitu. Jadi contoh kalimat pertamamu itu yang menentukan biasanya. Kalimat pertamamu itu harusnya menarik gitu. Kalau kalimat pertama menarik, itu lo bisa langsung, oh ini menarik nih, dibaca gitu. Tapi kalau kalimat pertama udah nggak menarik, bukan nggak menarik sebenarnya, kayak biasa aja, kayak orang kebanyakan, itu bakalnya dilewat. Ya itu sebenarnya umum sih motivation letter. Tapi kalau di PPNS motivation letter plus interview gitu. Karena di interview ini orang PPNS itu mau melihat gimana nanti kamu hidup di sana gitu. Bisa apa enggak? Berarti isi dari interview itu bisa jadi dari motivation letternya. Ya, itu bisa jadi yang pertama. Terus yang kedua, orang internasional ini mau ngelihat gimana sih kamu bisa bertahan di sana gitu. Kayak gitu. Kuncinya itu di motivation letter. Mungkin ada tips nih Mas untuk buat motivation letternya itu sendiri. Ya, tips kalau aku sih tips motivation letter ya, yang pertama itu kalimat pertama. Kalimat pertama. Your first kalimat pertama itu krusial banget. Kalau kalimat pertama biasa aja kayak hi my name, hello my name is, aduh itu biasa banget. Bukan langsung di skip sih, tapi biasa banget gitu. Kalau kalimat pertama kayak udah wah banget, belakangnya tuh ngikut pasti. Jadi kalimat pertama itu nggak harus perkenalan gitu Mas? Nggak harus. Langsung masuk dari motivasinya kita ya sendiri. Contoh ya, misalnya kamu niat banget sama perkapalan gitu. Nah, bikinnya kalimat pertama, saya selalu curious atau saya selalu tertarik dengan dunia perkapalan. Nah, itu udah enak banget tuh. Jadi nggak harus perkenalan gitu kalimat pertama itu. Karena motivation letter itu motivasi kamu untuk mengikuti sesuatu itu apa gitu. Jadi nggak harus perkenalan dulu baru nanti jabarin motivasinya. Ya, terus kan kadang di motivation letter itu kita juga masukkan pengalaman organisasi gitu ya. Itu kayaknya juga nggak terlalu perlu sih. Jadi bukan nggak perlu ya, tapi seperlunya aja gitu, nggak usah semua. Nah, kesalahanku waktu motivation letter itu aku hampir sampai 2 paragraf kalau nggak salah itu jabarin pengalaman organisasi. Sebenarnya kalau aku baca-baca itu sebenarnya nggak terlalu perlu ya. Perlu sih, tapi nggak usah kayak banyak gitu, kayak hampir separuh dari komposisinya nggak terlalu banyak. Jangan sampai separuh dari motivation letter kita isinya penjabaran organisasi gitu. Jadi seperlunya aja kayak satu paragraf mungkin cukup gitu. Jadi untuk menguatkan aja bahwa oh iya gitu, anaknya ini emang anak aktif gitu. Untuk pengalaman organisasi, pengalaman kayak ikut lomba maupun itu juga dimasukkan gitu. Dimasukkan nggak apa-apa. Dan itu kayak bagusnya itu ya nggak terlalu banyak, 1 paragraf aja. Betul, jadi nggak usah terlalu istilahnya apa ya, nggak usah terlalu banyak lah. 1 paragraf tuh cukup. Jadi itu untuk menguatkan aja gitu, menguatkan kita penguatan poinnya gitu. Poin yang udah kita jabarin di atas ditambah dengan yang itu tadi gitu. Jadi yang paling krusial itu ada motivation letter. Dan yang pertama itu kalimat pertama itu nggak harus perkenalan. Banyak kok aku lihat contoh di internet yang beasiswa itu nggak semuanya perkenalan kalimat pertamanya. Ya karena udah jelas kan perkenalan ada namanya gitu kan. Gitu. Banyak banget tips dari Mas Hafiz ini sendiri. Oke Mas, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pesan nih Mas, pesan untuk seluruh KMPPNS. Pesan ya, apa ya? Kalau untuk pesan buat KMPPNS semester
satu lah ya, karena udah masuk ya yang maba 2021 ya. Buat teman-teman, mungkin buat teman-teman maba ya 2021 ya, walaupun kuliahnya online, belum pernah melihat PPNS, tetap kuliahnya semangat, jangan kendor. Terus buat teman-teman yang semester 3 struggle kuliahnya, jangan down, jangan terlalu lewat. Dan buat semester yang kelima, buat yang di bawah aku semester 5, dipersiapkan kuliahnya, semangat masuk masa-masa kuliah yang gimana gitu ya. Semester 5 dan 6 tuh gimana gitu rasanya kan. Nah, siap dipersiapkan juga buat OJT-nya dari sekarang gitu. Itu aja sih. Terima kasih Mas untuk pesannya. Selanjutnya nih, harapannya untuk PPNS ke depannya. Nah, harapan ya. Harapan buat kampus aku tercinta, yang pertama mungkin selalu ya lebih baik dari sebelumnya. Mungkin setelah ya mungkin aku sebentar lagi lulus ya, OJT habis itu lulus. Nah itu bisa lebih baik, mungkin bisa menambah relasinya untuk company, perusahaan atau dengan kampus-kampus luar. Jadi makin banyak kerjasama kayak exchange ataupun mungkin nanti ada magang gitu ya, magang di kampus luar atau yang lain sebagainya. Jadi saya berharap mungkin kerjasama dengan kampus atau company luar itu bisa terjalin lebih banyak lagi gitu. Terima kasih Mas. Last but not least nih Mas, ucapan ulang tahun untuk PPNS. Oke. Aku ucapkan selamat ulang tahun buat PPNS yang ke-34 ya, yang ke-34. Ya, semoga PPNS semakin jaya, semakin bagus dan semakin jos pokoknya. Oke, terima kasih Mas. So tadi kita udah membahas hal seperti persiapan awal, terus mengenai student exchange-nya itu sendiri. Thank you so much buat Mas Hafiz sudah mau sharing-sharing ceritanya di sini. And of course, thank you so much for all listeners wherever you are. I hope you keep healthy dan tetap patuhi prokes yang ada. See you in the next episode.